Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, sahabat-sahabat GPIB dimanapun kita berada. Bersama saya Pendeta Simpson Nelson Salo, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Getsemani Malang. Pada malam hari ini kita masuk dalam pelayanan Night Call GPIB. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sebelum kami beristirahat pada malam hari ini. Biarlah Tuhan berkenan ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami Bapa di surga dalam keletihan dan kepenatan, biarlah kami dimampukan untuk tetap memahami apa yang Kau kehendaki melalui firman yang kami baca dan kami renungkan bersama. Berfirmanlah ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, pembacaan firman terambil dari kitab Rut pasal 3, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Rut pergi ke tempat pengirikan dan melakukan tepat seperti yang dipesankan mertuanya kepadanya. Setelah Boas makan minum dan hatinya gembira, ia pergi untuk berbaring tidur di ujung timbunan gandum. Diam-diam Rut datang, menyingkap selimut pada kaki Boas dan berbaring di situ. Pada tengah malam laki-laki itu terkejut dan membalikkan badannya. Ternyata seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Boas bertanya, "Siapa engkau ini?" Ia menjawab, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkau seorang yang berhak menebusku." Lalu Boas berkata, "Anakku, diberkatilah engkau oleh Tuhan. Kasih yang kau tunjukkan ini lebih daripada yang sebelumnya, karena engkau tidak berpaling kepada orang muda yang miskin atau kaya. Jadi jangan takut anakku, semua yang kau katakan akan kulakukan untukmu. Sebab semua orang di kota ini tahu engkau seorang perempuan yang baik budi. Memang aku berhak menebusmu, tetapi ada seorang yang lebih dekat denganmu sebagai penebus." Jemaat yang terkasih, dalam pembacaan kita boleh melihat bahwa Tuhan memakai Boas menjadi saluran berkat bagi Rut. Tetapi dalam pembacaan kita, sebenarnya Boas bukan yang paling utama, karena masih ada lagi yang lebih dekat, seperti dalam pembacaan kita, yang akan menjadi penebus bagi Rut. Memang Rut diarahkan oleh Naomi, mertuanya, yang menyampaikan dalam pasal 3 ayat 20 bahwa Boas adalah penebus, adalah kerabat dekat yang akan menebus Rut. Karena itu Naomi mengarahkan Rut untuk mendekati Boas, agar Boas pada akhirnya dapat kawin dengan Rut sebagai penebusnya. Tetapi dalam pembacaan kita lihat bahwa ternyata bukan Boas yang lebih dahulu, tetapi ada yang lebih dekat, yang lebih berhak untuk menjadi penebus bagi seorang Rut. Dalam pembacaan kita, Boas mau membantu. Menurut saya ini yang unik dalam pembacaan kita. Mengapa demikian? Karena sebenarnya bukan urusan Boas kalau begitu. Karena dia ternyata bukan yang paling berhak, ada orang lain. Sederhananya, daripada repot-repot tinggal sebutkan nama, dan kemudian Rut tinggal melakukan pendekatan terhadap orang itu. Tapi dalam pembacaan kita dan juga ayat-ayat selanjutnya dinampakkan bahwa Boas mau repot-repot untuk hal itu. Dalam pembacaan kita bisa melihat bahwa Boas mau menjadi saluran berkat, walaupun bukan dia seharusnya yang bekerja untuk hal itu. Tetapi itulah Boas, jemaat yang terkasih, bahwa walaupun mungkin bukan tanggung jawabnya, bukan dia yang paling pertama, yang paling berhak dan paling dekat, tetapi dia tetap mengupayakan. Lalu mengapa Boas mau melakukan hal itu? Dalam pembacaan kita, khususnya di ayatnya yang 11, di sana dikatakan, "Jadi jangan takut anakku, semua yang kau katakan akan kulakukan untukmu, sebab semua orang di kota ini tahu engkau seorang perempuan yang baik budi." Jemaat yang terkasih, dorongan besar terhadap Boas, walaupun dia bukan kerabat yang paling dekat, yang paling bertanggung jawab terhadap Rut, tetapi ternyata dorongan lainnya adalah karena dia bersama dengan orang kota tahu siapa Rut, bahkan tahu budi baik, tahu perilaku baik dari seorang Rut. Jadi kita mau katakan bahwa kebaikan dari seorang Boas itu berakar pada kebaikan dari seorang Rut. Jadi dalam pembacaan kita, Boas yang mau repot-repot karena Rut adalah orang baik. Jadi
Ruth dibantu oleh Boaz. Boaz mau menjadi saluran berkat karena kebaikan hati yang sudah ditunjukkan oleh seorang Ruth. Nah, dari sini kita bisa merenungkan juga bahwa dalam kehidupan, kebaikan juga punya peran penting dalam kehidupan kita. Kebaikan yang kita lakukan bisa jadi penggerak bagi kebaikan lainnya yang akan kita terima. Dalam pembacaan kita, bantuan seorang Boaz itu karena ada kebaikan lebih dahulu yang dilakukan. Karena itu pesan kedua bagi pembacaan kita pada malam hari ini adalah jangan berhenti lakukan kebaikan. Karena ada orang-orang yang melihat. Bahkan ada orang-orang yang mau repot-repot untuk kita karena kebaikan yang sudah kita lakukan. Karena itu jemaat yang terkasih, di malam hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dalam dua hal ini. Yang pertama, marilah kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Marilah kita dalam tanda kutip mau repot-repot untuk orang lain. Walaupun mungkin bukan kita yang paling utama, yang paling dekat, yang bertanggung jawab untuk masalah itu. Dan kemudian yang kedua, pesan firman Tuhan dari apa yang ditunjukkan oleh Ruth. Dalam pembacaan kita diingatkan bahwa marilah kita terus melakukan kebaikan. Mungkin selama ini kita melihat bahwa kebaikan kita tidak berdampak. Tetapi dalam pembacaan kita, Boaz memberikan satu catatan tersendiri bahwa orang kota tahu siapa Ruth. Orang kota tahu apa perilaku dari seorang Ruth. Apa kebaikan dari seorang Ruth. Dan itulah yang mendorong dia, seorang Boaz, untuk menjadi saluran berkat bagi seorang Ruth. Tetapi biarlah juga kita ingat bahwa Tuhan juga memakai kita untuk berhadapan dengan mereka-mereka yang bisa saja melakukan ketidakbaikan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika ada kesempatan mereka membutuhkan kebaikan, maka biarlah kita juga boleh menunjukkan kebaikan bagi mereka. Jemaat yang terkasih, sebelum kita beristirahat, ingatlah dua hal ini. Marilah kita seperti Boaz, menjadi saluran berkat bagi orang lain, mau repot-repot dalam tanda kutip untuk orang lain. Dan marilah kita seperti Ruth dalam pembacaan kita, yang terus melakukan kebaikan. Karena kebaikan kita dilihat oleh orang lain, bahkan dilihat oleh Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kami berdoa biarlah Tuhan memberkati apa yang sudah kami lakukan. Biarlah yang kami lakukan sepanjang hari ini, di rumah maupun di luar rumah, semua di dalam berkenan daripada Tuhan. Semua dalam kebenaran dan kebaikan. Kami juga berdoa, Tuhan memberkati ketika pada hari ini kami menjalani kehidupan di hari ini dengan tangisan, dengan rasa sakit, penuh dengan keluhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa biarlah ketika itu semua datang dari tubuh yang sakit, dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Ketika kami dihimpit oleh pergumulan-pergumulan kehidupan, ketika kami pada saat ini, pada hari ini, hidup dengan tantangan dan pergumulan yang tidak ringan. Ya Bapa di surga, biarlah ketika kami akan beristirahat dalam kelelahan, kami tetap berseru, Tuhan dengarkanlah seruan kami. Berikanlah kami kesembuhan, berikanlah kami kelepasan. Kami yakin dan percaya di dalam kuasa Tuhan, semua dapat kami miliki, bahkan kesembuhan, kelepasan. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur jika kami menjalani hari ini dengan sukacita. Ada ketambahan usia, ulang tahun perkawinan, perjumpaan yang membahagiakan, berita-berita baik yang menguatkan, dan biarlah dengan semua keberhasilan yang kami nikmati, kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan kami terus disegarkan untuk menjalani kehidupan. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi gerejamu. Tuhan berkati GPIB dari tingkat sinodal hingga ke seluruh jemaat, bahkan pos-pos pelayanan. Tuhan berkati agar gerejamu terus dipakai untuk menunjukkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam kehidupan pelayanan bersama. Biarlah para pelayan selalu dilengkapi untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas panggilan. Dan kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan. Tuhan berkati juga agar iman jemaat boleh bertumbuh dengan semua bentuk pelayanan yang diberikan oleh gereja. Kami juga berdoa, ya Bapa di surga, Tuhan berkati semua program kerja yang masih harus dikerjakan. Tuhan mampukan agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Tuhan berikan hikmat agar gerejamu boleh diarahkan dengan baik, baik dari tingkat majelis sinode, di tingkat kebersamaan di MUPEL, dan seluruh jemaat. Kalaupun kami berhadapan dengan tantangan, kami tetap percaya ada Tuhan yang akan membuat kami melampaui tantangan dan pergumulan itu.
Ya Bapa di surga, kami berdoa biarlah dalam kehidupan kami seperti Boas yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, walaupun mungkin tidak langsung kami yang harus bertanggung jawab. Ya Bapa di surga, mampukan kami juga untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, khususnya mereka yang hidup dalam kebaikan. Biarlah kebaikan mereka juga membuat kami termotivasi untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Kami juga berdoa, tetap mampukan kami untuk menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, secara semungkin mereka yang selama ini tidak berlaku baik. Ya Bapa di surga, biarlah kebaikan yang kami lakukan bagi kehidupan mereka dapat membuat mereka semakin dekat dengan Tuhan dan semakin hidup baik di hadapan Tuhan. Bapa di surga, sertai kami. Kami berdoa secara khusus juga bagi tim kerja dari pelayanan Morning Call dan Night Call. Tuhan berkati agar para pelayan dengan apa yang harus mereka kerjakan, semua boleh berlangsung dengan baik. Tuhan berkati jeri lelah mereka. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Ketika kami beristirahat, sertailah kami, lindungi kami, dan biarlah esok hari kami boleh bangun dengan tubuh yang disegarkan untuk melaksanakan semua bentuk tugas dan panggilan kami sebagai orang percaya. Bapa di surga, berkatilah kami yang esok hari kami akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Tuhan berkati agar semua boleh berlangsung dan berjalan dengan baik, dan dengan kuasa Tuhan, mereka yang terpilih biarlah dipakai oleh Tuhan mendatangkan kebaikan, dan mereka yang terpilih juga boleh sadar bahwa dalam kehidupan mereka dengan jabatan yang mereka miliki ada tugas dan tanggung jawab di mana segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Berkati agar semua proses boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, demikian pelayanan Night Call pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian.